Hai Jenar, selamat malam. Halo Kak, selamat Halo, malam. apa kabar Jenar? Baik Kak, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Oke, adminnya udah ada yang menghubungi belum ya, Jenar? Kenapa Kak? Udah ada yang menghubungi belum adminnya? Hubungin ke saya. Enggak, ke mamanya Jenar. Belum. Oh iya ya, mamanya Oh, Jenar. Soalnya kalau ke mamanya mama saya Jenar kurang yang, tahu deh Kak. oh ya udah. Kalau Mungkin gitu nanti kadang Kakak bisa coba nanya tanya. langsung. Hmm, Iya. hmm. Ntar kadang coba tanya ya. Oke, Nah, so congratulations once again. Eh, jadi yang terakhir kali itu Jenar udah selesai yang Python Pro first year. Sekarang kita akan masuk ke dalam second year. Ya, bentar. Aduh, share screen dulu. Nah, untuk yang permulaan, kita akan mereview dulu pengulangan algoritma dan struktur data. Ya, kita coba review dulu. Mm-mm. Nah, ini dia. Oke, masih ingat apa itu algoritma dan struktur data? Coba algoritma dulu. Algoritma itu apa, Jinar? Eh, Algoritma tuh pusat codingnya bukan Kak? Algoritma pusat codingnya maksudnya pusat coding apa? Kayak buat kayak codingnya gitu. Masa itu sih nama nama brandnya Nama brandnya. Oke, sip. Em, terus kalau struktur data, itu data-data ya, data-data yang terstruktur. data-data yang Bener terstruktur, nggak? maksudnya gimana? Data-data yang kayak yang kita buat kemarin tuh Kak, ada ini tuh buat ini tujuannya buat jendela awal baru Pac-Man-nya bisa bergerak segala macam kayak gitu nggak Kak? Betul, ya betul banget. Jadi algoritma benar, pokoknya dia proses yang ada tujuan. Kalau struktur data, data yang terstruktur atau satu variabel punya banyak nilai, Hmm. ya. Nah, Satu so welcome variabel tuh maksudnya gimana Kak? variabel yang kotak kemarin, yang judul, ya, yang judul yang kita Oh, pakai. oh judul. Oh iya lupa lupa. Variabel kan judul, sama ya. Nah, jadi kita akan coba lebih banyak review di sini. Tipe data masih ingat nggak ada apa aja jenisnya? Tipe data Mm-mm. lupa Kak. Tipe data ada banyak ya tuh. INT, float, str, bool, list, dig, set ya. Itu ada beberapa Oh tipe data yang integer string. ada yang sederhana sama ada yang struktur data gitu. Ya, ini kemarin yang udah pernah kita belajarin. Nah, coba menurut Jenar dari kode ini dia kegunaannya untuk apa? Input untuk itu nggak sih Kak? Menanyakan tanggal lahir gitu. Hmm, betul. Ya, jadi nanti dia akan mengurangi selisih tahun, ya, karena ada kata kurangnya di sini. Benar banget. Terus, nah ini contohnya ya. Jadi dia ngasih tahu berapa nih selisihnya, ya. Nah, terus ada pernyataan bersyarat di Python. Coba, if, elif, else itu gunanya untuk apa? Hmm, Kalau else itu yang saya tahu sih baru else Kak, saya sudah ingat. Untuk terkecuali else itu. Hmm. Kalau if-nya? If itu apa ya? Saya lupa Kak. Hmm. If Oke, jadi if, elif itu adalah kondisi ya. Kalau ini yang kemarin menentukan dia jalannya kemana. Ya, kalau misalnya dia nilainya true, oh berarti perintah satu dijalankan. Ya, kalau misalnya elifnya nih yang true, berarti perintah dua. Kalau misalnya
if dan elif gak ada yang benar atau false, berarti baru ke else sisanya, yang Jenar tadi bilang. Ya, nah contohnya kayak gini. Oke, ntar. Loop, apa itu loop? Masih ingat? Lu, Mm-mm. enggak, enggak Kak. Lu, Loop, saya pakai doang tapi saya bingung. Apanya itu tuh? hmm, loop mengulang, putaran. Ingatnya putaran aja sih. Jadi dia Putaran. melakukan, yes, melakukan hal yang sama terus-terusan. Itu namanya loop. Ya, bisa pakai apa? Bisa pakai while sama bisa pakai for. Oke? Contohnya kayak gini. While Well, i kurang bisa dari pakai 5, well, bisa pakai bisa pakai for. while, bisa pakai for. Ya, For. tergantung sama Jenar For mau pakai apa? yang mana. Oh, Kenapa? love for sama bisa pakai while, bisa pakai for. Ada dua ya. Gitu. Nah, ini bisa pakai for juga. Sip, itu aja ya untuk yang review algoritma. Ada pertanyaan dulu? Hmm. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, Jenar tolong share screen. Kita mau praktekin. Bukannya course di Opera Mini ya. Kita coba latihan. Course yang biasa kan kayak yang bukan yang Vicode ya. Bukan yang Vcode. Nah, coba dibuka dulu course-nya. Ini kan Kak, yang ini. Betul yang itu? Coba login ya, Oke. masukin akunnya. Oke, bukan nomor satu ya. Coba kerjain latihannya. Ini ya Kak. Nomor satu. Periksa pernyataan yang benar tentang nama variabel. Hmm, Jawabannya ada empat ya. Oke. Nama variabel tidak boleh Nama variabel tidak boleh cocok dengan kata yang syarat. Hmm. Ini benar. Eh, Betul. Tiga lagi. nama variabel tidak boleh mengandung spasi. Ini bener ya Kak? Nomor dua, nama variabel tidak boleh menggunakan spasi. Betul? Baru nama variabel bisa diawali dengan angka. Kak. Nama variabel bisa diawali dengan garis bawah. Kak. Nama variabel boleh mengandung spasi, namun tidak boleh diawali dengan spasi. Ya. Kak. Eh, Nah, kan ini udah dibilang tidak boleh. Jadi nggak boleh ada spasi sama sekali. Betul? Satu lagi. tidak boleh diawali.
Kan salah ya. Salah. Hmm. Nama variabel bisa diawali dengan garis bawah. Boleh kah ini? Pintar. Boleh garis bawah ya. Oke. Berarti kayak garis Checklist. bawah baru judul gitu boleh ya? Garis bawah, halo sama dengan apa gitu boleh. Oh, oke oke oke. Coba checklist. Kita Lanjut nomor 2. who integer in enter the name of your startup day. Udah dibaca belum? Oh, oh iya. Nah, Yang ini ya Kak, mm-mm. memperbaiki kesalahan dalam kode. Program ini harus menanyakan nama startup pada pengguna, tanggal, hari dan bulan, dan tahun pendiriannya, dan menampilkan informasi di layar sesuai dengan contoh yang ditunjukkan pada tangkapan layar. Ini hasil yang dihasilkan ya. Kita harus bakal harusnya harus seperti ini ya gitu ya Kak. Mm-mm. Dia akan Betul, programnya kalau kalau berjalan dengan lancar kayak begini. betul. Yang penting kita isi sendiri. Welcome Nah, to berarti input yang pertama dan input yang kedua angka bukan? Eh, jangan dulu di play, itu masih ada yang salah. Nanti dulu aja di stop dulu. Dilihat lagi buku tugasnya. Nah, lihat, ini kan di sini ada input satu sama input 2 ya. Ini angka bukan inputnya. non. Ini Bukan no, ya, yang ini berarti angka nih, yang September 1, eh, September 1. enggak, September 1 kan bukan angka. Teks itu kan. Ini satunya. Ya, satunya enggak bisa. Kalau misalnya angka berarti semuanya harus angka. Oh, berarti dia udah tergolong tulisan ya. Karena dia awalnya tulisan gitu. Jadi INT-nya dihapus. Ya. Nah, INT-nya hapus karena Dua-duanya. bukan karena udah bilang tergolong tulisan ya. Betul kayak yang kata Jenak. Ini juga. Yang itu nggak usah, yang itu kan emang ada angka ya. Terus Oh iya yang ini perlu ya. dibenerin lagi baris 5 ya. Baris 5 itu kan dia memanggil September sama nama company-nya ya. Turbo sama Septembernya tuh. Berarti yang baris 5 Jenar harus buat kayak gini. Diedit dulu kayak gini Jenar ya. Coba. Ini dibikin jadi huruf kecil aja Jenar. Day sama year-nya. D sama Y-nya Oke. jadi huruf kecil ya. Y-nya juga sama. Tuh, sip. Nah, ini tanda petik, terus koma. Komanya dulu, Jenar. Di sini ya. Di sini kasih koma lagi. Pasti. Di
Sip. Udah, boleh di checklist ya. Nah, ini baru bisa kamu masukin. Ini apa aja kan biasanya Bebas, yang di inputnya bebas. Nggak perlu sama kayak yang di eh, gambar. startup itu bisa Kak, bahasa Indonesianya dia. Startup bahasa Start. nggak ada perusahaan rintisan. Startup Gojek yang kayak gitu, itu kan Oh, startup. oke. Hmm. Hah, benar atau salah Kak? Eh, Oh, masih ngulang lagi. Yang kayak gitu sih kok nggak biasanya dulu hijau sih? ada. The company was founded on. Dulu kata Kamaria Udah nyoba dua bener. kali, tiga kali. Boleh coba. Ini sih, Ini ini kalau nih nggak bisa, spasinya dihapus nih. Hapus dulu spasinya ya. gabungin nama ini ya. Di stop dulu, baru dihapus spasinya. Bisa nggak? Masih sama sih, masih sama. A promising new IT. Nah, Nah, sip. baru bisa. Oke. Lanjut, nomor 3. Ada pertanyaan dulu nggak? Belum ya? Kalau belum, Hmm, coba langsung lanjut. Oh, ada. Coba lihat. nggak ada sih Kak ya. Coba. Ini tuh, oh, ini kita menanyakan, oh ini apa namanya itu data kayak apa sih namanya itu kayak rumus untuk menanyakan suatu organisasi ya gitu ya. Makanya kayak begini cara cara penulisannya. Input dulu baru segala baru ditanyakan gitu. Apa yang ditanyakannya taruh di dalam kurung ketik. Nah, baru D ini dia menanyakan uh, kapan kapan dia mulai merintis usahanya gitu bukan Pak? Betul. Diisi gitu kayak D ini versi ini sama tapi hanya beda pertanyaan gitu. Ini dan ini. Mm-mm. Nah, Benar-benar baru ini banget. tahunnya ini tahun ini mungkin kayak dia mulai usahanya tuh kapan gitu. Itu juga ya hampir Yes. mirip sama ini. Tapi ini kan unsurnya kan dimulai dari tahun kapan jadi dia cuma nulisin apa? Dia cuma nulisin angka makanya dia pakai integer di belakang. Karena dia cuma angka doang Pintar. unsur yang ditulis. Pintar. Nah, baru ini kalau print eh, ini untuk tadi apa ya print itu? Print ini untuk kata-kata ini ya Kak yang menyambut dia setelah dia mengisi data-data tersebut ini. Betul. Ya. Benar nggak? Yes. Kalau kalau print yang ini tadi apa ya? Sama, itu print, ya print buat ngecetak aja. Udah, gampangnya kayak gitu. Ya. Oke. Oke, lanjut nomor Oke. 3. Oh, saya mau lihat yang ini dulu nih ke print yang ini nih. Biar Boleh. saya mau lihat dulu kayak Lanjut saya nomor 3. iseng-iseng Oh, lagi, iseng buat.
Baru kan dia kayak welcome, welcome, Wu. Wu ini apa ya, Kak? Oh Judul. iya, welcome ini di sini. Oh ya, welcome, Wu. Welcome sih nama pengguna dia. Welcome Nivea gitu kan. Kan kita isi Nivea. Baru habis itu a promise new IT. A promise Aduh, ini dia ditempel eh, aja berarti ke sini. Jenar Kadot mau ke kamar mandi bentar ya. Wait, Oh iya Kak, bentar. baik-baik. Saya Bentar. sembari Bentar. ngafalin juga. Baru abis itu the new. Gue paham. The new, dia masukin juga di print bagian kedua. Nah, the Wu uh, Nivea. Siapa ya? Berarti dia kayak ngafalin the Nivea company was founded on day and year. Dia berarti mulai day-nya, sekarang dia mulai aja kayak dari si sesuai bulan yang dia tulis. Januari 10 dan years-nya itu tahun 2003. Years enter dan the years the startup. Dia berarti kapan memulai ininya kali ya, perusahaannya. Terus kayak the foundation, enter your foundation date of the startup. Kapan? Apa bedanya ya? Enter the foundation. Enter your foundation. Enter mulai mulai. Oh, IPA banget sih. Itu Januari bulan 10. Itu Januari bulannya. Oh, itu bulannya dan harinya. Baru ya enter the new enter the year itu tuh berarti tahunnya, bulan dan tahun. Oke, gue coba lagi, coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim, semoga gue bisa. Oke, nama usaha gue uh, Jenars Jenars Body Shop, Body Shop, Jenars Body Shop. Nah, setelah itu baru dia kapan bulannya itu, bulan dia tuh dia mulai benar mulai usahanya April April tanggal 30, April tanggal 30, dan dia mulai usahanya itu di 2004. 2004 itu kayak begitu. Oke, welcome Jenar ada di situ. Jadi Kak, saya udah paham kamu konsep ini Kak. Oke, Setelah mantap. ditinggal tadi saya kayak mencoba memahami yang slide pertama ini. Alhamdulillahnya saya paham. Lanjut, nomor Jadi kan 3 gini ya. ya Kak, kayak welcome dia menyambut nama saya. Baru habis itu baru dia tinggal ini masukin suka-suka hati kita nih, stringnya. Baru setelah itu dia printnya pun dia masukin the ini stringnya dari kita, baru dia masukin sesuai dengan nama kita juga, kayak usaha kita. Nah, company your founded on ini day-nya nih, uh, tanggal dan bulan dari kapan usaha kita diciptakan, ya nggak sih Kak? Diciptakan kan awalnya. Betul, Nah, betul. baru ini year ini tahunnya, tahun ini tanggalnya dan ini tahun tahun usaha kita diciptakan gitu. Kalau saya paham Kak. Yes, Hmm. oke. Lanjut nomor 3. Coba dibaca dulu Ini membuat yang soalnya. sama ya Kak. Tulis Dibuka dulu program. soalnya, dibaca soalnya ya. Tulis program yang mengubah rubel menjadi dolar. Tulis program yang menanyakan jumlah dalam rubel, bilangan bulat, nilai tukar dolar, biaya $1 dalam rubel. Bisa berupa pecahan, tutup kurung, kepada pengguna dan mengubah rubel menjadi dolar dengan nilai tukar yang ditentukan. Hasilnya dibulatkan menjadi 1/100 dan ditampilkan di layar. Program harus bekerja seperti pada gambar. Kita Oke, membuat kita berarti membuat program seperti tadi yang harus bekerja seperti ini.
Kita bikin judulnya Berarti dulu pakai ya. string dong. Kamu INT input dulu, coba. Saya mau nyoba sendiri boleh nggak Kak? Boleh, Iseng-iseng gitu. boleh, 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 boleh. Oke. Berarti ini tuh cocoknya apa ya? Amount Kak, Kak, bahasa Indonesianya amount in rubles itu apa Kak? Amount in rubles, ini jumlah dalam rubles. Rubles itu mata uang Rusia. Oh, duit gitu aja. Hmm. Ini judulnya ya Kak. Eh, Tadi gimana sih? Oh iya, kayak gitu. Tuh Kak. Kak, kalau judul apa saja nggak apa-apa kan Kak? Apa saja nggak apa-apa. Oke. Untuk jika saya ada kesalahan, Kakak mohon koreksi ya Kak. Boleh, langsung. Oke. Ini ganjil genap. Oke. Saya beruntar ini. Semoga saya bisa. Ini baru dia ngisi inian. Dia ini semuanya integer. Ini semuanya dia dengan angka, berarti semuanya integer. Enter ya. Kalau maaf Kak, kalau exchange rate itu apa Kak? Exchange Indonesianya. rate ini mata uang apa? Mata uang perubahnya. Kayak dolar ke EDR gitu berapa, dolar ke Oh, rupiah berapa. ubah, Rasio ubahnya aja, ya. bikin rasio. Boleh ubah. Ubah boleh Kak biar agak lebih mudah dimengerti gitu. Boleh. Rasio lebih kurang familiar gitu. Boleh. Oke. Kak ini karena mereka itu semua kita mengisi si user itu mengisi dengan angka, berarti dia integer semua kan Kak? Yes. Karena dia koma, yang ini float ya. Yang ini float, bukan INT. Diganti jadi float. Oh, kalau ada koma float itu tulisannya FLOOT atau FLOOD atau apa Kak? Nih, gini ya. Float. Oh, sip. Baik Kak. Oke. Float. Enter, enter, dan US dollar, exchange, exchange rate. Tadi biar isi sendiri manusia-manusia itu. Nah, ini sama karena dia ada titiknya, berarti dia float juga. Ya, Nah, itu ini baru rumusnya ya. Ini rumusnya dulu. Ini bikin dulu rumusnya. rumus. Scroll ke bawah, lihat rumusnya apa ya. Oh, nggak Terus dikasih tahu ya? bagian, Kak, Hmm, ini rumusnya suruh mikir sendiri nih, dong. enggak dong. Nih, nilai tukar dolar, biaya 1 dolar dalam rubel. Bisa berupa pecahan. Nih, ini ya, coba. Itu itu kata-kata tapi bisa jadi rumus. Coba kamu baca kembali. Coba. Nilai tukar dolar yang dalam kurung ya, Kak. Saya baca nih. Biaya Hmm, 1 dolar dalam si rubel itu bisa berupa pecahan. Biaya 1 dolar dalam rubel bisa berupa pecahan. Biaya 1 dolar dalam rubel bisa berupa pecahan pada pengguna dan mengubah rubel menjadi dolar dengan nilai tukar yang ditentukan. Kira-kira yang dari kata bisa berupa rumus tuh dari apa namanya itu dari baris ke berapa Kak? Dari rubel baris ke menjadi berapa dolar sampai ya. baris? Berarti artinya rubelnya kita rubah ke jadi dolar ya. Berarti dibagi ya. Jadi duit dibagi ubah gitu. Oke, kamu bikin hasil aja di baris 3 hasil sama dengan hasil sama dengan apa tadi? Duit, Duit duit dibagi ubah.
Tapi karena dia mau dibulatkan menjadi 1/100, berarti sama jenar harus ada apa? Ada round, Hmm. ya. Ingat bagi itu pakai slash. Oh, Coba ubah. Oh, ini pakai pertama ini root dulu ya, Kak? Root, round dulu, baru abis itu wrong. nilainya ya. Oke. Ini saya perasaan baru denger apa apa saya lupa ya, Kak? Ini pernah baru denger rumus ini. Lupa Nggak kayaknya, pernah. udah pernah kita pakai beberapa kali ya. Round nggak buletin. Nah, sip, tinggal di Round itu print. gunanya untuk membulat. Ya, membulatkan ya. Nah, tinggal di print. Bentar, Kak, ini printnya bikin kayak yang ini kan, Kak? Ini biar nggak hilang gimana caranya? Ini langsung aja, kamu buat yang diketik aja, kayak di gambar. Yang ini. Persis kayak gini. Oke. Ini mungkin, oh ini kayak Nah, apa ini ya? baru, ini yang 12,74-nya, itu hasil dari rumusnya ya. Berarti nggak nggak langsung kayak gitu, Jina, tapi kayak gini ya. Nih, kamu titik dua, tanda petik baru koma. Koma result ya. Gitu. Coba langsung dirubah. Di sini ya, Kak. Ya, di situ. Kita rubah dulu ini hapus. Atau tambahin aja boleh. Terus angka 12,74 ini taruh di mana, Kak? Dihapus, nggak ada. Oh, nggak ada. Ya, nggak ada. Itu kan judul. Nah, ini dihapus juga tanda spasinya ya. Spasi sebelum titik duanya dihapus. Oh, spasi dulu ya. Ini dulu tanda ini. Bentar. Nah, pinter. Oke, sip. Boleh langsung di checklist ya. Udah bener. Ini di dulu gimana? Nah, ini baru angkanya bebas. Kamu angkanya berapa aja boleh. Ada yang salah. Eh, hasil ya, bukan result ya. Judulnya kamu kan hasil. Hmm. Hmm. Nah, Sip, ada pertanyaan dulu, Jenar? hmm, belum, Kak. Belum ya? Kalau belum, Kak Oh, Doti tapi saya share mau nanya screen ini apa lagi. ya? Mana coba? Hmm, jadi ini sama aja kayak yang satu, sama sama aja kayak yang sono kan ya, Kak? Yang sebelah. Sama aja. Ini karena dia buat membuat dia biar, karena kan si siapa si user pengen masukin tulisan tuh, makanya dia tuh makanya tuh ini pengen masukin angka, makanya makanya integer. Nah, baru float. Float ini karena dia ada titiknya, ada si koma ini, karena pakainya float dulu, nggak integer. Baru setelah itu hasil ini kayak membagi
kedua variabel ini, duit dan si ubah. Kayak caranya tuh pakai round, baru duit, ubah sama garis, ya, dibagi pakai garis, bagi ubah. Terus ini kalau dua ini dari mana Kak? Karena ada dua ini. Ini dua angka di belakang koma ya. Oh, dua angka di belakang koma. Oh, ini pokoknya kalau misalkan tiga, ini berarti tiga angka di belakang koma dan seterusnya kayak gitu bener nggak Kak? Gitu. Ya, betul. Oke. Hmm, dua. Oke, baru ini tinggal di print, masukin ini yang ada di sini, kayak begitu. Baru tinggal hasil. Oke. Hasil ini Yes. hasil yang udah dibagikan gitu ya. Betul. Oke, Kalau share screen ya, kita lanjutin ya ke review yang berikutnya. baik Kak. Nah, jadi review yang berikutnya adalah kita mau pengulangan tentang struktur data. Ya, daftar dan kamus masih ingat? Daftar dan kamus masih, kayak Masih ya. masih deh. Nah, jadi daftar itu Little-little. menyimpan data yang banyak pakai kurung siku, tapi kalau kamus berarti dia pasangan kunci nilai ya. Dia pakai kurung kurawal ada key value pairs, pakai titik dua gitu. Ya. Nah, yang perlu Jenar ingat adalah nanti kamu bisa bikin kamus, terus di dalamnya ada kamus lagi juga boleh, ya nggak terbatas gitu. Nah, terus, oh udah itu aja. Jadi kita cuma review list dan juga kamus. Ya, ada pertanyaan dulu Jenar? Enggak Kak. Nggak ada. Jenar boleh tolong di share screen Hmm. kembali. Kita mau latihan yang list dan juga kamus. Mhm. Nah, kamu klik di sini yang tulisan putihnya diklik. Sip, kita buka nomor 2. Coba baca dulu. Tuliskan sebuah program untuk memperkirakan fluktuasi musiman dalam pendapatan seorang pengusaha. Program harus meminta data pendapatan untuk masing-masing 12 bulan dalam setahun. Data dimasukkan dalam satu baris dengan data dimasukkan dalam satu baris dengan dipisahkan spasi. Diasumsikan bahwa angka pertama pada garis tersebut adalah pendapatan bulan Januari dan angka terakhir adalah pendapatan bulan Desember pada tahun yang sama. Program harus menganalisis data dan menampilkan nama bulan di mana pendapatan lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Amount of revenue, 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 revenue growth, dan nama bulan di mana di mana dan nama bulan di mana pendapatan menurun dibandingkan dengan indikator sebelumnya. Amount of declining income. Perlu diperhatikan bahwa nama bulan harus disusun secara kronologis. Program harus bekerja seperti pada gambar. Ini apa? Oke, Ini biasa aja ya. Eh, ini input aja. Ini integer nih. Apa lebih rumit lagi? ini agak rumit. Ini struktur data. Jadi list. Saya mengandalkan yang akhir dulu. Nah, berarti gimana? Kita bikin dulu aja bulan-bulannya ya. Jenar bikin dulu aja bulan-bulannya. Kamu bikin months sama dengan nama-nama bulan ya. Ini dibikin dalam satu baris ya, Jenar. Jangan dibikin jadi dua baris. Dibikin dulu jadi satu baris, months.
Kemarin saya di perpustakaan lihat ada orang lagi ngoding, saya kepo. Terus Jenar datengin. Saya pengen ngeliatin gitu dari belakang, tapi saya mau turun kalau udah mau sore, udah mau ada les bahasa Inggris, jadi kayak takut nggak sempet gitu. Oh, padahal coba sapa. Hah? Fasilkom jangan-jangan. Kenapa Kak? Iya, Coba Fasilkom kali sapa. Kak itu. Nanti kalau misalkan ada orang yang kayak gitu lagi, saya coba sapa deh. Mm-mm. Julai, Februari, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, June, kok banyak amat Juni? Nah, Juni, Juli, Agustus. August. Oh, dia barengan ya, Kak? Dia nyambung ya? Iya, itu nyambung. Spasi lagi aja, spasi. Heeh. Hmm. Nah, bener nggak, Kak? Betul? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oke, siap. Berikutnya, apalagi coba? Berarti tinggal input ya, yang kayak di sini. Kamu kasih judulnya sales aja ya. Sales sama dengan Sales sama dengan amount ya, sales Kak? sama dengan, nah Enter. ini input. Oke, oke. Input. Hmm, Input. Oh ya, input aja ya. Input aja. Itu yang bawahnya nah, January-nya ini pakai J kapital ya. Nah, terus tinggal dikasih split ya. Ujungnya kamu kasih split, dot ini split ya, Kak. ujungnya setelah tanda kurung. Nah, sip. Nah, kita kan mau ngebikin dia jadi list ya, kayak gini nih. Berarti kalau pengen dibikin jadi list, sama Jenar dibuat dulu variabel sales yang baru ya. Kamu bikin variabel salesnya list map int sales. Kalau sudah, nanti tinggal dibuat wadah buat yang growth sama yang fall. Oke, coba langsung dibuat.
Saya bingung banget kata-kata itu. Coba dibuat dulu. Nanti kita lihat penjelasannya gimana ya. Oke, kita buat dulu aja, ntar baru kita jelasin. Eh, list map. Baik, Kak, baik, Kak. Mm-mm. Oke. Sudah, Kak. Selanjutnya apa tuh? Nah ini, kurung Oh, sikunya masukkan dulu, ini ya. jangan lupa. Kurung sikunya dulu. Kalau kurung siku itu artinya dia bisa diubah ya, Kak, dalamnya. Pintar. Kalau yang sabit, Yang sabit nggak bisa ya. yang hmm, Betul. Oke, coba dibuat dulu kurung sikunya. masukkan ini ya, Kak. Mount, eh, Enggak, kurungnya enggak, masukkan, kosongin aja dulu. tengin aja. Sudah. Nah, sip baru kita bikin rumusnya ya. Buat dia ngebikin looping pakai for ya. Jadi kalau lebih gede dari yang sebelumnya berarti di append ke growth. Otherwise ke fall. Coba langsung dibuat. Di bawahnya kan, Kak, ini. Di bawahnya ya. Terus kalau ngoding nggak usah ngeliat keyboard, Kak. Cuma lihat layar doang. Ngeliat keyboard. Oh, Bisa, kalau saya ngetik lihat udah di, enggak. iya kalau ngetik. Udah Kalau hafal ngetik semua udah ya, Kak? enggak. Udah Digacor. enggak kan? Kan ada ini, Kak Daud udah pernah kirimin ini kan, latihan ngetik kan ke Jenar. Kamu mainin nggak? Ah, pasti nggak Yang mana, dimainin nih. Kak? Dia nggak tahu, Kak, Parah. yang mana. Udah, Dia udah nggak pernah tahu. Kak Daud Yang share. Nih, Kak Daud yang share mana lagi ya. di DE. Boleh, mau, Kak, mau, Kak. Latihan ngetik di, latihan ngetik keyboard gini kan, Kak. Buat komputer. Ini gila. Ah, kirimnya di WA kan, Kak? Ngirimnya di grup. Nanti aja. Nanti Kalau di aja. grup kan saya Kita nggak buat tahu, dulu. Kak, kalau di grup. Di WA aja, ke di WA yang itu yang inbox. Iya, di grup kan di grup WA. Jenar nih. Kak Daud juga kirim ke chatnya ya. Nah, iya, Kak, di chat aja. Itu cara bisa ngetik cara ngetik cepat gitu, Kak. Latihan ngetik. Salah. Nggak pakai U. Month. Month. Hmm. Latihan ngetik itu agar kita tangannya lebih, agar terbiasa tanpa tanpa akhirnya tanpa tanpa ngeliat keyboard gitu, Kak. Latihan ngetik. Tujuannya apa, Kak? Biar apa gitu? Tujuannya biar ngetiknya nggak ngelihat pakai mata lagi yang tadi Jenar bilang. Hmm, saya nyoba nanti. Tandanya salah Jenar. Nah, Nah, sip.
Gak bisa gue ngeliat nama Black. Gak bisa. Nggak apa-apa. Hmm. Nah, terus, nggak pakai U, Jenar. Months, months. Hmm. Sip. Terus yang terakhir berarti tinggal di print ya. Di print baris 11 ya. Months of revenue, revenue growth, sama months of declining income. Di baris 11 ya. Hmm. Hapus spasinya. Sip. Itu ini ya Kak. Dia ngeprint ini ya. Yes, print yang Bener digambar nggak ya. Kak? Betul? Boleh langsung dibuat. Hmm. Print months Berarti of Kak Daud revenue ngetik udah growth. nggak pakai mouse dong Kak? Kenapa, Jenar? Apa masih? Berarti Kak Daud udah nggak mempergunakan mouse gitu apa masih? Masih dong. Kan gak semuanya pakai keyboard. Oh ya kayak scroll-scroll gitu kan ribet ya Kak kalau pakai keyboard. Iya. Revenue. Months-nya pakai S ya. Months. Mouse. Months of revenue growth. Titik dua, koma growth. Titik duanya dulu, Jenar. Di dalam tanda petik ya. Dalam. Hmm. Sudah. Boleh di checklist. Months of declining income, titik dua, oke sip. Udah boleh di checklist, Jenar. Ditutup dulu buku tugasnya. Hmm. Nah, kamu checklist. Oh, ini Salah ini Kak. slashnya hapus ya. Oh, Checklist. isi dulu kali. Di Harus diisi stop, dulu Kak dia. stop dulu. Lalu checklist ya. Sip, ini kamu masukin satu spasi 2 spasi 3 ya. Satu spasi 2 spasi 3. Nggak usah koma, spasi. Heeh, 2 spasi 3. Sip. Nah, kamu tutup buku tugasnya. Kita masuk nomor satu. Kita lihat dulu jelasin ya. Kamu play. Nah, satu spasi 2 spasi 3 ya. Satu spasi 2 spasi 3. Nah, jadi kenapa yang munculnya Februari sama March? Karena kan dia dari nilai yang sebelumnya yang naik itu 2 sama 3 ya. Dulunya itu cuma satu, terus yang tiga dulunya dua. Oh, berarti growth. Tapi kamu play coba. Satu, dua, tiga, satu. Bingung Kak maksudnya gimana ya? Satu, dua, tiga, satu, satu gitu ya.
12310. 12321 deh. Spasi 2 spasi 1. Satu Satu, dua tiga dua, satu tiga, spasi 2 spasi dua. 1. Nah, ntar. Nah, ini ya. Jadi setiap angka ini urutannya adalah bulan ya. Jadi dianggap oh ini loh penghasilan di bulan satu. Nah, yang growth yang naik adalah bulan satu, sorry bulan 2 bulan 3 ya. Karena nilai sebelumnya lebih kecil gitu. Tapi di bulan keempat ya di bulan keempat Maaf ternyata Kak, dia menurun. hmm, boleh Mhm, diulang sedikit soalnya saya tadi kurang begitu menangkap boleh. Jadi ini setiap urutannya itu dianggap sebagai bulanan ya. Sales tiap urutan ya. bulanan. Nah, jadi kalau misalnya di bulan kedua dibandingin sama bulan ke satu, berarti bulan kedua naik ya, gitu. Dan seterusnya. Sampai ke bulan keempat dibandingin sama bulan ketiga. Oh, turun. Makanya dia declining. Yaitu bulan keempat April turun ya salesnya. Bingung Gitu. banget. Ya, Set, bingung banget. bingung banget. Nah, itu pokoknya dia bisa ngambil Ih, nilai naik sama turunnya ya. Kita bisa menyimpan itu pakai list. Nah, ini nanti kalau yang akan dikerjain jadi analis ya, data analis kita coba pakai oh, pakai list-list kayak gini ya buat sales. Gitu. Ada pertanyaan ini dulu, Gina? bedanya apa Kak? Hmm? Ini bedanya apa Kak? Ini Sales, dan itu ini. sales. Ih, buset. Ini kalau ngerti pasti gampang deh. Itu sales penjualan ya. Hmm, Oke? tadi Kakak menjelaskan kalau bulan satu, bulan dua, pasti yang duanya tuh yang pilih. Maksudnya, Kalau yang naik, keduanya pasti yang kebanding. kalau naik dia Kalau growth, kalau naik, turun dia decline. Ya, gitu. oh, oh, berarti kan satu. Satu kan harusnya Januari tuh, kok, tapi Februari dia langsung ke tulisan di sini. Iya, Januarinya nggak ditulis. Oh, jadi, oh, coba deh saya mau mencoba pahami. Satu nggak jadi, kan dia nggak kepilih akhirnya Januari nih. Nah, kan ini kan ada lima buah nih Kak, tapi kok ini cuma empat. Januarinya kan nggak masuk. Oh, dia nggak masuk. Februari, Maret, ini kan Februari, Maret. Oke, ini masuk akal yang Februari dan Maret. Dua dan satu kan harusnya ini ya Kak. Maret, April, Mei. Ini kenapa Kak? Dia nggak Tadi mengikuti yang tadi ini. kalau turun artinya apa? Kalau turun, apa ya? Tadi lupa. Apa Kak tadi? Declining. Februari, Maret. Yang turun, ini yang turun si ini Kak, si April ini. Si April sama si Mei. Hmm, Gitu ya. Februari. Sederhananya ingatnya pokoknya kalau dia naik jadi revenue, jadi growth. Kalau misalnya dia turun jadi declining. Ya, Kalau kalau naik, cara mengetahui dia naik dan nggak dan dia nggak dan turun tuh gimana Kak? ini kan Jenar tadi udah ngebanding-bandingin tadi yang di sini. Nah, ini berarti apapun angka yang ada di satu, misalkan kita pakai pakai angka tiga di sini, berarti tiga itu nggak pakai gitu Kak, karena dia di urutan pertama. Hanya empat Iya, baris ini yang pakai. iya, kayak gitu. Nah, tapi kan ini kan masuk akal ya, karena Februari dan tiga ini Maret. Dan seharusnya kan di sini kayak Februari dan ini Januari di sini nih. Salah, Dia, nggak gitu ya. Kayak gitu. Dia udah bener April sama Mei. oh jadi dia menerus bener nggak Kak? Karena dia dia nggak Februari dan April dikarenakan dia Iya, betul. bulan setelah Dia di atas, meneruskan. Betul banget. meneruskan ini. Jadi dia nggak menyamakan dengan dua angka ini. Iya, betul. Kayak gitu bener nggak Kak? Ya, bener.
Ya lumayan paham deh. Oke, jadi kayak gitu ya. Sip. Nah, nanti ini di-review lagi kalau ada pertanyaan boleh tanyain lagi ke chat WhatsApp ya. Nah, itu untuk latihan ngetiknya udah Kak Daud kirimin. Coba kamu nanti latihan ngetik lagi biar nanti bisa ngetik tanpa ngelihat pakai mata ya, tanpa ngelihat pakai keyboard. Oke, so that's it Jenar untuk kelas malam hari ini. Nanti kita lanjutin lagi di pekan depan. Bye-bye Jenar. Oke. Selamat malam. Baik, Kak. Terima kasih.